Perkenalkan, nama saya Denny Cahya Widiatmoko dengan NIM P31 2023 02564. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS DSS saya. Di sini saya akan mengerjakan tentang klasifikasi. Klasifikasi yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan dataset bank marketing yang diambil dari UCI Machine Learning. Dataset bank marketing ini adalah dataset yang berkaitan dengan marketing campaign yang dilakukan secara langsung, maksudnya di sini secara langsung yaitu melalui telepon yang dilakukan oleh institusi bank Portugis. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memprediksi apakah klien akan melakukan deposito uangnya setelah dia dihubungi oleh tim marketing. Di sini terdapat 16 fitur dan satu buah label. Ada age, job, marital, education, default balance, housing loan, day, month, duration, campaign, P-days, previous, P-outcome, dan Y. Y di sini adalah si labelnya atau targetnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama yaitu import library. Saya di sini mengimport pandas untuk memasukkan data set ke dalam data frame. Lalu ada seaborn untuk mempercantik visualisasi, matplotlib.pyplot untuk menggambar grafik. Di sini saya mengimport trend test split untuk membagi data training dan testing. Ada decision tree classifier untuk klasifikasi menggunakan decision tree. Ada random forest classifier, ada Gaussian naive Bayes untuk klasifikasi menggunakan naive Bayes. Lalu ada NumPy untuk operasi matematikanya. Ada pipeline untuk mencegah nilainya bocor. Lalu ada grid search untuk mencari parameter optimalnya. Lalu ini adalah untuk melihat skor performa dari klasifikasi yang telah dilakukan, yaitu ada akurasi, presisi, recall, dan confusion metricnya. Lalu setelah melakukan import data, maksudnya import library, lalu saya melakukan import dataset yang dari UCI Machine Learning saya download. Lalu saya masukkan ke Google Drive saya. Lalu setelah membaca dari Google Drive, ini ada linknya. Lalu saya masukkan ke dalam variabel df. Di sini df adalah untuk memunculkan nilai awal dan sampai nilai akhirnya. Di sini terdapat 45.211 baris data dengan 17 kolom, yaitu 16 fitur dan satu buah label. Lalu ada df describe, yaitu untuk menjelaskan tentang datasetnya. Ada count untuk menghitung berapa dataset yang ada, min untuk rata-rata, std untuk standar deviasi, min di sini untuk nilai minimumnya ada berapa, nilai 25% ada di mana, 50% ada di mana, 75% ada di mana, dan nilai maksimumnya ada di angka mana. Lalu di sini ada df.info, yaitu untuk menampilkan fitur dan label yang ada di dataset dan melihat data type-nya. Di sini ada integer, objek di sini maksudnya yaitu data kategorikal. Di sini ada dua buah tipe data ya. Di sini ada integer dan kategorikal. Lalu setelah melihat datasetnya dan mengimportnya, di sini saya melakukan preprocessing dan exploratory data. Di sini saya melakukan check missing value. Apakah di setiap kolom terdapat missing value, dan di sini didapatkan hasil 0, yaitu tidak memiliki missing value. Lalu saya cek apakah memiliki nilai duplikat, juga tidak ada. Cek apakah memiliki data yang bernilai konstan, di sini juga tidak muncul. Lalu saya melakukan visualisasi label. Di sini dapat dilihat data dengan label no lebih banyak daripada yes. Lalu saya melakukan visualisasi tiap fitur dengan labelnya. Di sini ada fitur age berdasarkan labelnya, yaitu label yes dan no. Lalu di sini visualisasi job,
ada marital, ada education, ada secondary, tertiary, primary, unknown, lalu defaultnya nilainya segini, lalu housing, lalu loan atau pinjaman, kontak, kontak melalui seluler, unknown atau telepon, kontak pada bulan terakhir, kapan, ada campaignnya, dia ditelepon berapa kali, previous, lalu ada P outcome, udah itu saja. Lalu di sini saya akan melakukan konversi nilai. Konversi nilai di sini maksudnya kan tadi ada dataset yang kategorikal, nah itu diubah dalam bentuk angka untuk memudahkan codingnya untuk melakukan klasifikasinya. Jadi tidak jadi angka dari ada manajemen, technician dan lain-lain di sini diubah dalam bentuk angka. Di sini saya mendapatkan ada kolom yang kategorikal atau fitur yang kategorikal, yaitu ada job, marital, education, default, housing, loan, contact, month, p outcome, dan lalu labelnya yes atau no. Nah, lalu di sini adalah cara untuk mengkonversinya. Di sini manajemen saya kasih angka 10, technician 9, entrepreneur 4, dan seterusnya. Lalu dimasukkan ke dalam dataset lagi. Di sini di angka tersebut di-assign ke dalam datasetnya, yaitu sesuai dengan fiturnya. Di sini ada job, marital, education, default, housing, dan seterusnya sesuai yang ada di atas tadi. Lalu setelah diubah menjadi nilai nilai ya tadi di sini, nilai angka berupa angka. Lalu maka di sini dapat dilihat setelah diubah menjadi setelah diubah menjadi angka, kolom pada describe menjadi bertambah. Kan tadi sebelumnya hanya beberapa saja, di sini muncul semua sampai dengan label Y. Lalu dapat dilihat di sini tipe datanya berubah menjadi integer semua. Lalu saya mengecek correlation heatmap-nya. Di sini didapatkan yang memiliki korelasi paling tinggi yaitu antara PDES dan P outcome. Untuk pada peringkat kedua yaitu ada previous dengan P outcome. Lalu yang ketiga yaitu previous dan PDES. Di sini sepertinya saya tidak perlu, dari hasil ini saya merasa tidak perlu untuk mengurangi atau mendrop fitur yang ada di sini. Lalu setelah itu dilakukan split dataset, X itu untuk fitur dan Y adalah untuk labelnya. Di sini fiturnya ada 16, lalu labelnya. Di sini saya lakukan split, 20% untuk data test dan 80% untuk data training. Ini untuk menampilkan data trainingnya. Lalu di sini saya akan melakukan tiga buah klasifikasi tadi seperti sesuai dengan import library-nya tadi. Ada decision tree, naive Bayes, dan ada random forest. Yang pertama itu decision tree. Di sini untuk mengeset parameter apa saja yang ingin saya coba untuk decision tree. Di sini ada max depth, minimum sample lift-nya, minimum sample split-nya, ada kriteriannya, gini atau entropi, random state dengan nilai 42. Ini adalah parameter yang ingin saya coba untuk dilakukan grid search, yaitu untuk pengoptimalan parameter. Jadi dia milih antara max depth itu dipilih antara nilai 1 sampai 10. Di sini akan dicoba masing-masing. Lalu di sini saya masukkan ke dalam pipeline. Di sini untuk mencari parameter optimalnya menggunakan grid search. Di sini kita masukkan pipeline-nya, kita masukkan parameternya.
Lalu setelah itu dilakukan pencarian parameter, lalu didapatkan parameter yang optimum ada di kriteriannya menggunakan entropi, max depth-nya ada di 8, minimum sample lift-nya ada di 2, minimum sample split-nya ada 5, dan random state-nya ada 42. Di sini untuk menampilkan dalam bentuk teksnya juga. Lalu untuk uh, hasil evaluasinya yaitu ada akurasi, presisi, dan recall. Dapat dilihat di sini, akurasinya pada data training yaitu sebesar 91%, dan untuk data tesnya di 89,6%. Di sini akurasi, presisi, dan recall memiliki presentasi yang sama. Berikut pula pada data tesnya, akurasi, presisi, dan recall memiliki angka yang sama. Lalu ini adalah hasil dari conversion matrix dari decision tree-nya. Lalu lanjut ke random forest, sama seperti tadi. Di sini saya menggunakan parameternya yaitu ada n estimator, max depth, criterion, dan random state. Lalu dapatkan hasil optimum parameternya yaitu max depth-nya 9, estimatornya 81, random state-nya 82, dan kriterionnya adalah gini. Lalu setelah dievaluasi, dapatkan hasil akurasi sebesar 92%. Lalu pada data training tadi ya. Lalu akurasi pada data tes 89,7%. Dan ini adalah conversion metricnya. Lalu lanjut ke naive Bayes. Di sini saya menggunakan satu parameter saja yaitu var smoothing. Lalu setelah dicari nilai parameter optimumnya didapatkan var smoothing di 0,001. Lalu ini adalah hasil evaluasi metriknya itu akurasinya didapatkan 88,2% di training, dan di tesnya ada di 87,8%. Lalu ini adalah conversion metric dari naive Bayes-nya. Lalu di sini saya akan melakukan visualisasi perbandingan evaluasi metrik pada masing-masing classifier. Saya buka di tab baru saja. Ini adalah perbandingan dari masing-masing classifier. Di sini ada data trend, lalu ada data testnya. Di sini dapat dilihat paling tinggi ada di random forest, ada di paling tinggi di akurasi, presisi, dan recall. Di sini paling tinggi semuanya ada di random forest, lalu kedua ada di decision tree, yang ketiga ada di naive Bayes. Berikut pula di data tesnya, sama juga. Paling tinggi ada di random forest. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan handle imbalance dengan oversampling menggunakan SMOTE pada dataset asli. Karena sebelumnya waktu dicek tadi kan di sini label no memiliki data lebih banyak daripada yes. Lalu saya coba untuk oversampling. Lalu mana tadi? Setelah dilakukan oversampling, dapatkan hasil seperti ini. Nilai 0 dan 1-nya sama, nilai no dan yes-nya sama. Sudah seimbang. Lalu dicek ini nilai nilai 0 atau no-nya ada sekian, dan nilai yes-nya juga ada sama ya, 39.922. Lalu saya dataset yang ini tadi XY setelah dilakukan oversampling, saya split jadi 20% untuk tes dan 80% untuk training. Lalu sama seperti tadi, ada decision tree, lalu didapatkan hasil seperti ini, nilai parameternya. Lalu untuk akurasinya di sini didapatkan hasil 81,15% untuk pada training set. Lalu pada data tesnya akurasinya 87,67%. Dan ini adalah conversion metricnya dari decision tree setelah oversampling. Lalu untuk random forest
Ini adalah parameter optimumnya. Ada di kriterianya gini, max depth-nya 9, n estimatornya 91, random state-nya adalah 42. Lalu ini adalah nilai akurasinya dari training set ada 90,53%, pada data tes 89,47%, lalu ini adalah confusion metric-nya. Lalu lanjut ke naive Bayes, di sini dapatkan parameter optimumnya di 0,1 0,00-nya sampai 8 ya di sini. Lalu untuk akurasi didapatkan 81,42%. Lalu itu untuk data training, lalu pada data tesnya 81,28%. Lalu ini adalah confusion metric-nya, dan ini adalah perbandingannya. Saya coba buka baru. Sama seperti tadi sebelum di oversampling, nilai yang paling mendominasi nomor satu di sini yaitu didapatkan oleh random forest. Sama seperti ada di data train dan data tesnya, nilai yang paling tinggi didapatkan oleh random forest. Lalu di sini saya akan mencoba membandingkan metrik yang dihasilkan sebelum dilakukan oversampling dan setelah dilakukan oversampling. Kita coba lihat satu contoh, yaitu pada random forest diakurasi. Di sini dia mendapatkan hasil 92,3%, lalu setelah dilakukan oversampling turun menjadi 90,5%. Di sini menurut saya setelah dilakukan oversampling, dia nilainya menjadi turun karena terdapat redundansi data atau mungkin terdapat noise pada data setelah dilakukan oversampling. Lalu dia bisa juga karena data setelah dilakukan oversampling dia terjadi overfitting data, lalu mengakibatkan turunnya nilai akurasi. Lalu di sini dapat kita lihat nilainya yang sebelum di oversampling ini lebih tinggi daripada setelah di oversampling. Di sini menurut saya kita untuk mencoba meningkatkan nilainya setelah melakukan oversampling, kita bisa mencoba menggunakan metode lain yaitu selain SMOTE untuk oversampling, lalu bisa juga kita menggunakan undersampling atau metode-metode yang lain yang kiranya bisa meningkatkan nilai akurasinya, nilai akurasi, precision, dan recall-nya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.